Selamat pagi, kita ketemu lagi pada pertemuan minggu kedua, lanjutan dari vektor. Kalau kemarin minggu pertama kita diskusikan tentang pengantar vektor, nah sekarang kita ke yang lebih advance, yaitu tentang perkalian vektor, ya. Ini adalah materi kita minggu kedua. Panjang vektor sudah kita diskusikan di pertemuan pertama, ya. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke perkalian vektor, ya. Nah, ini adalah juga salah satu perbedaan antara vektor dan skalar. Nah, ketika kita berbicara tentang hasil kali skalar, maka seperti halnya yang Anda kenal selama ini, yang Anda kenal sebagai contoh saja adalah 2 dikali 6, ya, 4 dikali 3, itu adalah perkalian skalar. Tetapi tidak demikian dengan perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada 2 jenis, yaitu dot product atau hasil kali titik gitu. Dot itu adalah titik begitu ya. Produk adalah hasil kali, sehingga dot product adalah hasil kali titik dan cross product adalah hasil kali silang. Nah, dot product itu memberikan hasil skalar, sementara cross product memberikan hasil vektor. Jadi, saya ulangi, perkalian vektor itu ada 2, yaitu dot product atau hasil kali titik yang hasilnya berupa skalar, dan yang kedua adalah cross product atau hasil kali silang yang hasilnya adalah suatu vektor. Nah, di sini ini kita bahas dot product. Nah, dot product atau ketika kita punya dua buah vektor U dan V, ini nggak tampak ya notasinya dot ya, yang kotak ini harusnya dia dot. Dot itu berarti, notasinya adalah lingkaran tapi isi, lingkaran kecil tapi isi, dot ya. U dot V, ini harusnya U dot V begitu. U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V dikali kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Ini adalah kata kuncinya bahwa perkalian titik dua buah vektor itu juga mengharuskan diketahuinya sudut antara dua vektor itu, ya. Nah, seringkali dot product itu selain hasil kali titik juga ada yang mereferensikan inner product, Euclidean inner product begitu, ya. Ini adalah rumus pertama untuk dot product karena ada rumus yang lain, ya. Nah, ini adalah rumus yang kedua untuk dot product, bahwa U dot V atau hasil kali titik antara U dan V itu hasilnya adalah jumlahan dari hasil kali komponen-komponen vektor U dan V yang bersesuaian. Ya, di situ dituliskan bahwa U dot V adalah U1 kali V1 plus U2 kali V2 plus dan seterusnya ditambah UN dikali Vn, di mana U1, U2 sampai UN adalah komponen-komponen vektor U dan V1, V2 sampai Vn adalah komponen-komponen vektor V gitu. Nah, contohnya ini yang di sebelah kanan ini, jadi tidak sulit ya. Kalau kita punya contoh yang ketiga sajalah misalkan ya, yang itu dimensi 4 begitu. Jika kita punya vektor U dengan komponen 1, 2, min 3, dan 2, dan komponen V, min 3, 2, 1, dan 0, maka U dot V adalah ya tinggal 1 dikalikan min 3, ditambah 2 dikalikan 2, ditambah min 3 dikalikan 1, dan ditambah 2 dikalikan 0. Hasilnya adalah min 2. Dan Anda tahu min 2 itu adalah suatu skalar. Nah, tadi dari rumus yang pertama, contohnya adalah yang di sebelah kanan ini, bila sudut antara vektor U dan vektor V adalah 45, dengan komponen vektor U adalah 0, 0, 1,
dan komponen vektor V adalah 0, 2, 2, maka U dot V adalah panjang U, yaitu 1, ditambah panjang V, yaitu 8, begitu, ya, atau akar 8, 2 akar 2, dikali kosinus sudut antara U dan V, yaitu 45. Nah, di sini selain Anda hafal rumus, Anda juga diharuskan hafal kosinus sudut-sudut istimewa. Bisa jadi nanti yang terjadi adalah 45, ya, 135, 60, 90, ya. Yang seperti itu saya harapkan sudah di luar kepala. Nah, ini adalah variasi soal saja, ya, dot product. Yang berikutnya adalah cross product atau hasil kali silang. Nah, ya, jadi perhatikan di sini hasil kali silang ini. Kalau Anda masih ingat tentang determinan matriks ordo 3x3, mungkin cara menghafalkan rumus lebih mudah lewat determinan matriks ordo 3x3 itu. Tapi terserah kalian, Anda lebih nyaman menghafal atau cukup Anda pahami dari determinan matriks 3x3. Ya. Nah, untuk rumus U cross V sendiri hanya satu. Ya, perhatikan di sini. Nah, misalkan contoh saja langsung ya. Bila diketahui vektor U adalah 1, 2, min 2, dan V 3, 0, 1. Di sini diberikan pembeda antara cross product dan dot product. Cross product-nya adalah vektor 2i min 7j min 6k. Itu mengatakan bahwa cross product antara U dan V adalah vektor, sementara yang di bawah U dot V adalah 1. 1 ini skalar, sementara yang vektor 2 min 76 ini adalah vektor, ya, yang artinya dia 2i min 7j min 6k. Ini adalah cross product. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini ada pernyataan ini. Sekali lagi, nah ini ya, U cross V menghasilkan vektor dan U dot V menghasilkan skalar. Nah, ini juga tidak kalah kompleksnya, yaitu kombinasi linier dan bebas linier serta bergantung linier. Apa perbedaan ketiganya itu? Ya. Nah, di sini didefinisikan, misalkan saja kita ada vektor U dan V, begitu ya. Jadi vektor W sebenarnya akan sangat mudah kalau Anda mempunyai pemahaman secara linguistik di sini. Yang namanya kombinasi linier, Anda tahu linier itu berpangkat 1, begitu. Nah, di sini berarti kata-kata kombinasi linier, meskipun secara matematis Anda tidak begitu tepat untuk bisa paham, tetapi paling tidak dari kata-kata kombinasi linier di situ, Anda bisa berpikir bahwa ini adalah suatu jumlahan dari perkalian, begitu. Ya. Jadi misalkan di sini, bila vektor V adalah kombinasi linier dari vektor U dan V, maka vektor W itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan antara K1 dikali U dan K2 dikali V, di mana U dan V ini keduanya adalah vektor, dan K1 ke K2 keduanya adalah suatu skalar. Nah, perluasan dari itu bisa jadi ada 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor, dan seterusnya. Nah, kalau 3 vektor, misalkan ada U, V, dan W, U, V, dan Z misalkan saja, maka V itu bisa kita nyatakan sebagai K1U plus K2V plus K3Z. Ya, jadi itulah yang disebut dengan kombinasi linier. Ingat kombinasi di sini ya. Kombinasi itu suatu jumlahan, linier berarti yang dikombinasikan semuanya berpangkat 1. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang bebas dan bergantung linier. Nah, jangan sampai rancu pemahaman Anda terbalik-balik antara bebas linier dan
bergantung linier. Untuk memahamkan ini, saya akan langsung ke contoh saja. Perhatikan ini, ya. Ini contoh masih tentang kombinasi linier, ya. Saya akan langsung ke bebas linier dulu, ya. Nah ini, Oke, perhatikan contoh yang sebelah kanan. Jika U sama dengan 312 dan V itu 121 dan W 2,-1, 1, ketiga ini adalah elemen dalam ruang, begitu, akan kita cek apakah U dan V dan W itu saling bebas linier atau tidak. Ya, perhatikan ini. Di sini sudah ada relasi yang harus Anda penuhi dulu, bahwa suatu vektor dikatakan bebas linier jika kombinasi linier antar vektor itu dipenuhi jika semua koefisiennya 0. Sementara bergantung linier jika ada vektor yang tidak 0. Ada koefisien sedemikian sehingga kombinasi liniernya akan sama dengan 0. Jadi, bebas linier, bergantung linier itu juga mengharuskan pemahaman Anda tentang kombinasi linier. Contoh saja ini, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan ke Anda bahwa di sini U-nya 312, V-nya 121, dan W-nya 2-1, 1. Apakah ketiganya bebas atau tidak? Tidak itu artinya apakah dia bergantung linier, begitu. Nah, relasinya adalah ini, K1 V1, K2 V2, plus K3 V3 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ini, K1, K2, dan K3 semuanya 0, maka itu disebut bebas linier. Tetapi jika sama dengan 0 ini tidak semuanya K itu 0, itu disebut bergantung linier. Nah, nanti silakan dicek perhitungan ini, ya. Silakan dipelajari perhitungan ini bahwa K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan vektor 0, ternyata, perhatikan, di sini disebutkan, nah ini, terdapat KI yang tidak 0. KI yang tidak 0 itu bisa K1, bisa K2, bisa K3, ya. Sehingga U, V, dan W tidak bebas linier atau bergantung linier. Artinya, misalkan ya di contoh ini, di sini diperoleh relasi atau hubungan antara ini. Persamaan 4 sama dengan persamaan 5. Ya, persamaan 4 sama dengan persamaan 5. Artinya apa? K1 sama dengan min K3. Sementara dari persamaan kedua, K1 ditambah 2K2 dikurangi K3 sama dengan 0. Ya, atau diperoleh K2 sama dengan K3. Jadi diperoleh K1 sama dengan min K3 dari persamaan 4 dan 5 ini. Kemudian diperoleh K2 sama dengan K3 dari persamaan kedua ini. Artinya apa? Kalau kita membaca dua pernyataan ini, maka ketika kita mengambil salah satu saja, misalkan K1 sama dengan K3. Kalau K1-nya 1, berarti K3-nya min 1. K2-nya min 1, 1. Kalau K1-nya 2, berarti K3-nya min 2. K2-nya juga min 2. Artinya apa? Artinya bahwa banyak nilai K yang memenuhi persamaan ini. Artinya tidak hanya K yang bernilai 0, tapi yang tidak bernilai 0 pun itu bisa tetap menghasilkan
jumlahan antara K1, K2, K1 V1, K2 V2, dan K3 V3 bernilai 0, gitu loh. Jadi, sekali lagi, karena banyak nilai K, sedemikian sehingga relasi ini bisa terjadi, kombinasi linear ini bisa terjadi, yaitu K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa VU, V, dan W itu bergantung linier. Nah, terus kalau bebas linier bagaimana, Pak? Kalau bebas linier berarti K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 itu hanya dipenuhi jika K1, K2, dan K3-nya semuanya 0. Ya. Nah, ini contoh yang tentang bebas linier. Contoh yang kanan, perhatikan ini, atau contoh yang kiri sama. Kita akan ke yang gampang saja, yang dimensi 2, begitu. Nah, ini U 2,3, V 1,3. K1, V1 plus K2, V2 sama dengan 0. Ternyata setelah melalui proses pencarian, diperoleh K1 0 dan K2 0. Ya sudah, selesai. Tidak ada kesimpulan lain bahwa vektor U dan V di sini adalah bebas linier. Jadi, pada akhir materi pertemuan ini sudah cukup contoh ya, yang bisa memahamkan Anda apa itu perbedaan antara bebas linier dan bergantung linier. Selamat pagi.